Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita merasa tidak pantas untuk meraih impian kita. Banyak orang merasa tidak mungkin hal-hal baik terjadi pada dirinya. Bahkan kita di titik tidak peduli dengan seberapa keras yang sudah kita lakukan. Ya, kita merasa kosong dan tidak pernah puas. Mengapa itu terjadi? Apakah memang kita malas? Atau ada hal yang lain? Jawabannya tidak mudah. Tapi mungkin bukan karena malas, tapi Anda sudah berada di titik membenci diri sendiri. Membenci diri sendiri bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari sifat perfeksionis atau memiliki harapan yang tinggi, tidak percaya diri, atau memiliki harga diri yang rendah, hingga gangguan mental tertentu, misalnya depresi atau gangguan bipolar. Membenci diri sendiri bisa didefinisikan sebagai kebencian terhadap diri sendiri yang sering bermanifestasi kepada kemarahan, sabotase diri, pandangan negatif tentang diri, dan harga diri yang rendah. Tidak hanya itu, orang yang membenci diri sendiri juga mungkin pernah mengalami peristiwa traumatis seperti pelecehan fisik, seksual, atau emosional. Munculnya perasaan marah, malu, kecewa, membenci diri sendiri, atau perasaan negatif lain ketika mengalami kegagalan adalah hal yang normal terjadi. Namun, emosi tersebut harusnya hanya muncul dalam waktu singkat. Namun jika berlarut-larut dan sulit diubah menjadi pikiran yang positif, rasa membenci diri sendiri ini bisa berbahaya atau bisa menjadi toksik. Penting bagi seseorang untuk menyadari perasaan dan sikap mereka terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa berubah menjadi hal yang lebih baik. Berikut ini ada 7 tanda di mana Anda mungkin menderita membenci diri sendiri dan tidak menyadarinya. Yang pertama, Anda marah terhadap diri Anda. Kebencian pada diri sendiri membuat Anda selalu mengkritik diri Anda sendiri, sampai pada akhirnya tidak ada kebanggaan pada diri Anda. Semua yang terjadi, Anda selalu menyalahkan diri Anda sendiri. Mengawasi dan sadar kekurangan Anda adalah hal yang baik, tapi jangan sampai tidak memberikan ruang bagi diri Anda untuk bernafas, di mana hal tersebut berasal dari ketidaksukaan yang besar terhadap diri Anda sendiri. Anda memikirkan hal-hal yang sangat keras tentang diri Anda dan banyak mengasihani diri Anda. Saking kerasnya Anda berpikir, akhirnya mental Anda menjadi roboh dan akhirnya itu menjadi kebiasaan pada hari-hari Anda. Semua orang pasti pernah berbuat salah, tetapi Anda begitu keras pada diri Anda sendiri sehingga Anda tidak bisa memaafkan diri Anda ketika Anda berbuat salah. Anda cepat menyalahkan diri Anda setiap terjadi kesalahan, meskipun itu bukan mutlak salah Anda. Anda tidak pernah memuji diri Anda untuk pekerjaan yang sudah Anda lakukan dengan baik, melainkan hanya kritik pada diri sendiri ketika Anda melakukan salah, bahkan untuk kesalahan terkecil sekalipun. Anda diganggu oleh perasaan bersalah, perasaan tidak berharga, dan perasaan tidak mampu itu sering muncul sebagai keluhan tentang diri Anda dan hidup Anda. Yang kedua, Anda merasa tidak aman di sekitar orang lain. Jika Anda mendapati bahwa orang lain sering membuat Anda merasa tidak aman, mungkin inilah saatnya Anda bertanya kepada diri Anda sendiri, kenapa? Kemungkinan besar itu karena Anda terus-menerus membandingkan diri Anda dengan mereka dan merasa sepertinya apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah bisa menggapai atau setara dengan mereka. Jangan terlalu keras pada diri Anda sendiri, apalagi ketika Anda sudah berusaha. Jangan paksakan diri Anda untuk sama dengan orang lain, karena itu merupakan tanda yang sangat jelas jika Anda membenci diri Anda sendiri. Ketika Anda melihat orang lain, Anda selalu fokus pada semua hal yang mereka miliki, dan kemudian melihat apa yang tidak Anda miliki. Dan itu akan membuat Anda tidak pernah bersyukur dengan semua hal-hal baik yang Anda miliki. Anda merasa buruk setiap kali Anda berada di dekat seseorang yang bahagia, percaya diri, pinter, menarik, ataupun sukses. Yang ketiga, Anda mengabaikan perawatan diri. Apakah Anda ingin membahagiakan dan memberi perhatian kepada orang yang Anda cintai? Kemungkinan Anda mungkin langsung menjawab ya. Karena ketika Anda mencintai seseorang, Anda pasti menginginkan hal yang terbaik untuk dirinya. Jadi, jika Anda benar-benar mencintai diri Anda
Anda pasti menginginkan hal itu juga terjadi kepada Anda. Inilah sebabnya mengapa mengabaikan perawatan diri Anda adalah sebuah bentuk kebencian terhadap diri sendiri. Anda tidak tidur nyenyak, Anda tidak makan dengan benar, Anda tidak berolahraga, Anda tidak mencoba terlihat baik untuk diri sendiri, dan Anda tidak melakukan sesuatu yang membuat Anda bahagia. Bukan karena Anda tidak punya waktu dan tidak bisa diganggu loh ya. Tetapi ini tentang menolak memanjakan diri sendiri karena dendam yang mendalam terhadap diri Anda sendiri. Karena bagian dalam diri Anda sedang berperang dengan diri Anda. Dan Anda merasa inilah saatnya yang tepat untuk membiarkan diri Anda sendiri dengan memperlihatkan secara fisik. Jadi ketika Anda melihat ke cermin, semua yang Anda lihat adalah orang yang jelek, tidak layak untuk dicintai, dan itulah yang paling Anda inginkan. Keempat, Anda tidak membiarkan diri Anda bahagia. Anda seorang yang pesimis, yang cepat menemukan aspek negatif dalam segala macam situasi. Anda mewaspadai pujian, karena bagi Anda, pujian itu kesannya mengejek. Anda tidak melihat diri Anda secara positif dan menolak untuk percaya apa aja yang orang katakan. Namun, ketika Anda mendapatkan kritikan, Anda malah benar-benar menerima kritikan mereka tersebut dan membenarkan, karena itu memperkuat pandangan Anda tentang diri Anda. Anda tidak nyaman membiarkan orang lain membantu karena Anda yakin masalah Anda adalah milik Anda sendiri dan itu Anda pantas mendapatkannya. Anda merasa sulit untuk merasa baik tentang diri Anda sendiri, dan inilah yang menyedot semua kegembiraan dan kebahagiaan dari hidup Anda. Anda membenci diri Anda dan menjauhkan diri Anda dari apapun, bahkan menjauhkan diri Anda dari semua kesenangan. Ini hanya beberapa cara Anda menyangkal kebahagiaan diri Anda sendiri. Bahkan mungkin tanpa sadar saat ini Anda memiliki luka yang membusuk di dalam kebencian terhadap diri Anda. Yang kelima, Anda mengisolasi diri Anda terhadap orang lain. Anda berjuang mempertahankan untuk tidak memiliki hubungan istimewa dengan orang lain karena Anda merasa Anda tidak pantas untuk mendapat cinta mereka. Seringkali Anda merasa bahwa perhatian dan cinta mereka itu sebagai beban bagi Anda. Anda menganggap diri Anda tidak cukup baik untuk berada dalam lingkaran mereka karena Anda memiliki konsep hidup yang rendah, dan Anda merasa mereka juga selalu akan menghakimi Anda. Mereka membantu Anda untuk memasukkan Anda ke dalam lingkaran, tapi Anda tetap berada di belakang karena Anda berpikir mereka lebih baik hidup tanpa Anda. Anda selalu merasa bersalah karena bergaul dengan mereka, karena Anda yakin kehadiran Anda itu selalu mengganggu mereka, dan Anda mencoba untuk mempertahankan itu kepada mereka. Ketidakmampuan Anda untuk mencintai diri Anda sendiri membuat Anda tidak mau menerima cinta dari orang lain. Akibatnya, Anda selalu mengisolasi diri Anda dan menahan diri Anda agar tidak merepotkan orang lain akibat kehadiran Anda. Yang keenam, Anda selalu bertopeng di depan orang lain. Anda menjadi diri Anda ketika Anda sendirian. Kemudian, Anda menjadi orang yang berbeda ketika Anda berada di depan orang lain. Anda memakai topeng dan tidak membiarkan orang lain melihat diri Anda sebenarnya karena Anda sangat membenci diri Anda. Anda sudah berusaha keras untuk menyesuaikan diri dan untuk disukai banyak orang, dan Anda terus-menerus berharap bahwa Anda adalah sosok orang yang lain. Anda merasa malu dengan diri Anda yang sebenarnya, dan Anda berpikir bahwa tidak ada yang pernah dapat menerima Anda, sehingga Anda lebih suka untuk berpura-pura untuk menjadi seseorang yang lain, bukan diri Anda. Dan ketujuh, Anda takut untuk bermimpi besar. Memiliki ambisi dan memimpikan sesuatu yang besar untuk diri sendiri membuat Anda menjadi takut. Anda memendam harapan dan aspirasi Anda sendiri karena Anda pikir Anda tidak pernah akan mencapainya. Dalam hati Anda berkata, apa gunanya bila saya mencapai ini? Apa gunanya bila saya mencapai itu? Anda memandang rendah diri Anda sendiri dan semua yang Anda lakukan, dan Anda menolak meninggalkan zona nyaman Anda sekarang. Kemungkinan kegagalan dan penolakan itu yang membuat Anda takut. Anda dengan mudah merasa putus asa dan tidak berharga ketika Anda mengalami sebuah kemunduran. Anda menolak kesempatan untuk tumbuh
dan Anda tidak memiliki pengalaman karena Anda tidak percaya pada diri Anda sendiri. Ketidakamanan Anda itulah yang membuat Anda sulit untuk melihat kemampuan Anda, dan kesempatan Anda untuk berhasil menjadi sia-sia belaka. Kita semua memiliki banyak perilaku merusak diri sendiri yang beracun bagi kesehatan mental dan kesejahteraan emosional kita. Begitu banyak dari kita bergumul dengan perasaan tidak aman, kekosongan, dan ketidakberdayaan yang terkadang membuat diri kita membenci diri kita sendiri. Menjadi lebih sadar akan kebencian pada diri sendiri membuat Anda lebih mudah untuk mengatasinya. Dengan waktu, kesabaran, dukungan, dan dedikasi, Anda dapat belajar untuk mencintai diri sendiri dan menjalani hidup ini lebih baik, lebih bahagia, dan lebih sehat. Apakah poin-poin di atas mengingatkan Anda kepada seseorang? Atau mungkin itu diri Anda sendiri? Bila video ini mengingatkan Anda kepada seseorang, bagikan video ini kepada mereka. Tapi, bila ini terjadi pada diri Anda sendiri, mudah-mudahan setelah menonton video ini, Anda bisa mengambil tindakan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.